Halo, kita akan membahas tentang bab selanjutnya yaitu menghitung harga pokok produksi. Dengan subbab yang pertama adalah menentukan harga produk. Mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 12 SMK Bisnis dan Manajemen. Dengan kompetensi inti sebagai berikut. Dan kompetensi dasar 3.18 menghitung harga pokok produksi, 4.18 menentukan break even point dan keuntungan usaha. Menentukan harga produk. Ada sedikit perbedaan antara menentukan harga jual produk toko offline dengan toko online. Media yang digunakan untuk berjualan juga sudah berbeda. Berikut ini adalah cara menentukan harga jual untuk produk toko online. Yang pertama adalah modal. Yang kedua adalah bahan atau material. Yang ketiga adalah pembayaran tenaga kerja. Yang keempat adalah pengeluaran lain. Yang kelima adalah kelebihan produk. Dan yang terakhir adalah persentase profit. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah modal. Hal pertama yang harus diperhatikan sebelum menentukan harga jual produk untuk sebuah toko online adalah modal awal. Modal awal yang besar tidak akan memungkinkan untuk menetapkan harga rendah demi menarik perhatian dan minat calon pelanggan. Jika hal ini dilakukan, maka usaha bisnis akan mengalami kerugian, bahkan akan mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, dalam menentukan harga produk harus memperhatikan modal awal yang dikeluarkan. Yang kedua adalah material atau bahan baku. Jika menjual produk buatan sendiri atau homemade, tentunya bahan baku menjadi bagian dari terciptanya produk yang dijual. Harga bahan baku harus dipikirkan juga sebelum menentukan harga jual, karena hal ini akan menjadi masalah ketika harga bahan baku terus naik. Ketika hal itu terjadi, pilihannya adalah mempertahankan kualitas produk dengan menaikkan harga atau menurunkan harga demi menarik banyak pelanggan dengan menurunkan kualitas produk. Yang ketiga adalah pembayaran tenaga kerja. Apakah bisnis atau toko online memiliki tenaga kerja atau karyawan lain? Jika iya, perlu kembali mempertimbangkan untuk menentukan harga dari produk. Jika pada awalnya hanya berjualan sendiri, bisa saja memberikan harga yang sedikit lebih rendah daripada pesaing. Namun bagaimana jika di tengah jalan membutuhkan tenaga seseorang untuk membantu berjualan online tersebut? Tentu saja dibutuhkan biaya untuk membayar karyawan, dan ini akan sedikit banyak berpengaruh terhadap harga produk yang dijual. Yang kelima adalah pengeluaran lain. Sebuah bisnis bukan hanya sekedar membeli bahan baku, membayar tenaga kerja, namun bisnis juga mengeluarkan banyak biaya lain-lain. Biaya itu antara lain biaya operasional, biaya rutin, biaya tidak rutin, dan lain-lain. Ini juga yang harus diperhatikan bagi wirausahawan sebelum menentukan harga jual produk. Yang kelima adalah kelebihan produk. Saat berjualan, tentu saja berharap produk yang diproduksinya akan terjual semua dan mendapat keuntungan yang banyak. Namun, ada kalanya akan memiliki kelebihan produk saat proses produksi atau proses penjualan. Hal ini akan menjadi perhitungan untuk menentukan harga jual produk tersebut. Akan menjadi sangat rugi jika ketika menjual produk seperti produk makanan yang tidak bisa bertahan lama. Ketika akan kelebihan produk, maka produk yang tidak terjual menjadi kadaluarsa dan terbuang sia-sia. Hal ini akan menjadi salah satu kerugian, maka dari itu jangan abaikan masalah kelebihan produk ini. Dan yang terakhir ada persentase profit. Keuntungan menjadi bagian terpenting dari saat merencanakan untuk menentukan harga suatu produk. Anda harus memperhatikan dan memperhitungkan presentasi
profit atau keuntungan penjualan produk sebelumnya. Ini berlaku untuk toko online yang harus selalu melihat apa yang membuat toko online-nya menjadi untung atau rugi dari waktu ke waktu. Ini akan menjadi acuan bagi kenaikan harga produk selanjutnya. Oke, penjelasan untuk menentukan harga produk sampai di sini. Akan saya ulang, menentukan harga produk untuk produk toko online, caranya ada 6. Yang pertama, perhatikan modal. Yang kedua, perhatikan material atau bahan baku. Yang ketiga, pembayaran tenaga kerja pun harus diperhatikan, apakah dia berjualan sendiri atau bekerja sendiri, atau nanti di tengah jalan menambah tenaga kerja. Lalu pengeluaran lain-lain ini yang biasanya disepelekan tetapi perlu juga diperhatikan. Lalu kelebihan produk, kalau produknya lebih bagaimana, kalau kurang seperti apa. Lalu yang terpenting adalah presentase profit, karena kita berjualan ingin usaha kita mengalami profit, bukan rugi. Oke, terima kasih untuk penjelasannya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.